ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, khusus Bapak Camat Kecamatan Tiga Raksa, mohon maaf saya agak lambat datang Pak Camat, Bapak Lurah, Kelurahan, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dengan izin Allah, alhamdulillah pada malam hari ini untuk kesekian kalinya saya dapat bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tentu kita berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga di balik kekurangan amal kita, dan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma Ini ada berapa pengajian malam ini? Ini dari hadrah mana sih? Hadrohan juga bidara Cina apa bidara? Ini ada Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra. Wah, ini berarti Rara ini. Dia kan bidara, Zahra. Bidara itu yang Malaysia itu loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Alkitab sudah belum?
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam salah satu lembaran kitab Ihya Ulumuddin mengutip pendapat salah seorang ulama seniornya. Beliau mengatakan, barang siapa tidak disiram rohaninya selama 3 hari 3 malam, saya khawatir akan mati hatinya. Kalau orang tidak makan selama 1 bulan, mungkin mati tubuhnya gampang urusannya, tinggal dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Setelah itu santri senang dapat berkat tahlilan. Tapi kalau yang mati itu hati, maka orang tersebut akan tetap hidup tetapi lebih buruk daripada hewan. Mana lebih buruknya daripada hewan? Kalau sapi masuk kebun, paling yang dimakan cuma rumput. Tapi kalau orang yang kesurupan sapi, mati hatinya, masuk kebun orang, bukan cuma rumput yang diangkutnya, buah-buahannya pun dikarungin dijual ke pasar. Kalau yang masuk hutan seekor gajah, paling cuma 1-2 pohon yang digasak dan dirusaknya. Tapi kalau manusia yang sudah kesurupan gajah masuk di Aceh, ribuan pohon akan ditebangnya, longsor akibatnya. Betul? Oleh karena itu malam ini warga Pematang Sawah apa Siantar ini? Saya sering ke Pematang Siantar, jadi kalau Pematang ya kesononya mesti ada buntutnya. Kalau warga Pematang malam ini mengadakan tabligh akbar yang tidak ada judulnya itu, semata-mata karena kita ingin mengobati supaya badan kita sehat, hati kita juga sehat. Nah, moga-moga semua yang datang malam ini pulang dari tempat ini Allah ampuni dosanya, Allah kuatkan akidahnya, Allah tingkatkan ibadahnya, Allah naikkan akhlak indahnya, dan Allah lunasi semua sangkutan utangnya. Nah, itu yang amin itu berarti memang utang. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan Mbah Kakung kita, punten hari Pacamate orang dari mana asalnya? Orang dia banyak. Aduh hati salah dukun wasana. Allah mengumumkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Hei malaikat, aku akan menciptakan makhluk produk baru yang berkulit kasar berupa manusia terbuat dari tanah kering. Nanti kalau sudah aku selesaikan badannya dan sudah aku instalkan ruh padanya, sujudlah kamu menghormati dia.
Maka seluruh malaikat sujud menghormati kanjeng Nabi Adam leluhur kita, kecuali iblis. Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud menghormat kepada Adam ketika aku perintahkan pada kamu? Apa jawaban iblis? Kata Al-Quran, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, makanya aku tidak mau sujud menghormat kepada Adam karena aku lebih baik daripada dia. Aku lebih mulia dari dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Aku nasabnya turunan api, sedangkan dia turunan tanah. Aku bin sana, dia bin tanah. Ngerti sana apa sih lo kene ya? Ngerti sana? Bokara berdoa. Iblis tidak mau menghormati Adam karena apa? Karena merasa nasabnya, turunannya, silsilahnya lebih mulia. Jadi kalau belakangan di tengah umat Nabi Muhammad ada orang-orang yang pamer turunan, ngasih gelar-gelar untuk kelompok turunannya, pamer nasabnya, merendahkan orang lain, berarti orang tadi turunan yang ngomong jenengan. Allah tidak mau banyak berbicara, tidak mau banyak kalam. Fakhruj minha fa innaka rajim. Hai iblis, keluarlah kamu dari dalam surga. Kamu adalah makhluk yang terkutuk karena pamer nasab, karena pamer silsilah, karena pamer turunan, wer-weran, menghina orang lain, diusir dari dalam surga. Padahal iblis 2000 tahun sebelumnya sudah beribadah pada Allah. Adam belum sholat acan. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang wartawan Timur Tengah yang bernama Muhammad Ali Tontowi pernah datang di Indonesia tahun 62. Kemudian kenang-kenangan berada di Indonesia selama sekian bulan. Dia tulis dalam sebuah buku judulnya Fi Indonesia. Lalu ada satu judul di tengahnya, Yaumun fil Jannati, satu hari di dalam surga. Ia berkata, yang kumaksudkan dengan surga bukanlah surga hari akhirat nanti, karena untuk memasukinya harus banyak amal bakti dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Yang kumaksudkan dengan surga dalam tulisanku ini adalah surga dunia. Surga dunia bukan Palestina, surga dunia bukan Yaman, surga dunia bukan Swaziland, surga dunia adalah Pulau Jawa di Indonesia. Ini yang ngomong orang Arab nih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang namanya surga biasanya siapa saja ingin masuk dan menikmati fasilitasnya. Gimana? Maka kita punya prinsip sama dengan tadi surga. Silahkan iblis di dalam surga, silahkan setan dalam surga, silahkan Adam dalam surga, silahkan Hawa dalam surga, silahkan malaikat dalam surga. Tapi ada aturan surga. Siapa yang melanggar ketentuan surga, merendahkan Adam karena merasa lebih mulia, lebih senior, banyak ibadahnya, keluar dari dalam surga. Begitupun Indonesia. Indonesia terbuka untuk bangsa mana saja. Silahkan masuk orang Japan asal sopan, silahkan masuk orang Arab asal jaga adab, silakan masuk orang Cina asal jangan berbuat hina, silakan masuk orang Eropa asal dengan bikin sampah. Tapi kalau kamu masuk di Indonesia, menghina pribumi Indonesia, menghina orang Jawa, menghina orang Sunda, menghina orang Aceh, menghina orang Batak, keluar dari Indonesia. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Ini ngomongnya terlalu kenceng apa terlalu pelan Gie? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena bangsa Indonesia kalau dilihat penampilannya memang kecil-kecil, tapi sebetulnya pendek-pendek. Kelihatannya orang diam-diam, tapi aslinya pengecut. Tidak. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat luar biasa. Mereka tinggal di dalam surga. Ada orang mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan Indonesia, dia sedang tersenyum semanis-manisnya. Sehingga apa? Orang Indonesia senyumnya manis. Girang dulu. Hamba Allah yang dimuliakan.
Maka siapapun boleh masuk Indonesia, karena Indonesia adalah sebuah negara yang menghargai keragaman dan perbedaan. Indonesia dibentuk oleh macam suku, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Aceh, ada orang Batak, ada Madura, ada Dayak, ada lain sebagainya. Tetapi mereka dalam keragaman sukunya, perbedaan bahasanya, mereka tetap rukun karena mereka sadar Bhinneka Tunggal Ika, dan mereka sadar mereka harus damai. Mengapa? Damai itu ini surahnya jelas gak sih? Perih apa gak sih kurungunnya dia? Orang ngomong budek ya orang perih. Di sini ada orang Jawa? Ada orang Jawa? Aja ngaku-ngaku kelihatan dari jauh, bibir tebel hidung pesek yang mesti Jawa lah gue. Ada orang Sunda? Yuk kita sama-sama bersatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selawatan siap. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah cukup apa lanjut? Enak apa enak? Orangnya sing ngeden kok. Yang berdasar kita satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Di atas 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Makassarnya, Bugis, Ambon, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Nanti dulu kopinya belum datang tahu. Saudara di Muhammad, Indonesia ini orangnya ramah-ramah, betul? Kurang apa ramah, baru datang sudah siap minumannya 4. Cuman yang herannya kopinya nggak ada. Padahal pengajian itu supaya berenergi pakai susu, supaya tidak serak pakai air putih, tapi supaya tidak ngantuk minum kopi. Itu masalahnya. Seharusnya kan panitia paham kalau belangkonnya hitam, baju hitam, sorban hitam, sarung hitam, minumnya juga kopi. Dicatat Pak Camat ini panitianya ini. Bu, ini Bu apa duka sih? Ayo wong apa? Bu,
Bangsa Indonesia ini suka menyimpan pelajaran lewat cerita-cerita, dongeng-dongeng. Tapi dongeng yang dibuat orang Sunda, dongeng yang dibuat orang Jawa, dongeng yang dibuat orang Indonesia, meskipun didongeng, tetapi tidak pernah menjual Rasulullah dan tidak pernah berdusta atas nama Allah, dan pasti ada manfaatnya. Kalau panjenengan misalnya diceritain, bapakku bisa nurunkan rantai emas dari langit, berguna enggak? Tuh dewek masih. Kalau ada yang mengatakan simbaku bisa mabur ping 70 maring langit sedina sewengi, berguna enggak buat kita? Apa urusannya melaku dewek-dewek kue? Tapi lihat cerita orang tua kita, cerita Gajah Kancil, ingat? Kancil kecemplung sumur, gajah lewat. Kancil lagi bingung, krisis hidupnya. Minta tolong ke siapa, ndak ada yang bisa. Tiba-tiba gajah lewat. Lah, pinter. Cil, ngapain kamu nyemplung di situ? Ah, gajah, gede awak itu, kamu nggak ngerti itu. Ada apa, Cil? Lihat ke atas, langitnya mau ambruk, berarti sudah mau kiamat. Makanya aku ngumpet di sini. Itu sebetulnya hoak, tapi gajah percaya. Karena percaya kemakan hoak, kemudian apa kata gajah? Cil, yang gitu aku tak melu nyemplung di situ, Cil. Nggak bisa, ini kan sempit, nek aku nyemplung ya aku penyok. Akhirnya Kancil nawarin sama gajah, gini aja. Kalau memang kamu pengen masuk ke dalam tempat ini supaya tidak kerubuhan langit, gampang. Angkat dulu aku, kamu yang di bawah nyemplung di sini, nanti di atasnya aku. Yo ngandel gajahmu ini. Akhirnya Kancil diangkat, gajah nyemplung. Kancil matem-matemil makan timun. Kata gajah, nyemplung Cil. Oh daro kowe ngono. Gajah badannya keren, subur, kaya, tapi gampang kemakan hoax. Akhirnya jatuh nyungsep, ketipu sama Kancil yang pamer seakan-akan dia punya jasa, padahal dia tidak punya jasa apa-apa. Orang susah nulungin orang senang, yang senangnya percaya dengan tipuannya. Negeriku negeri paling subur, negeri paling hebat, jalannya aja nggak diaspal berkah, pret diserang orang aja menang baik kowe nang kene. Betul? Orang Indonesia ada jihad ke Palestina. Kowe lunga jangan-jangan ngomong Jawa. Orang susah nyumbang Palestina, tanggamu kaliren meneng bae kowe. Ya apa tidak? Saya bukan nolak sumbangan ke Palestina, wajib mereka dibela. Tapi yang paling layak menyumbang adalah Saudi Arabia. Yang paling layak menyumbang adalah Mesir, bukan Indonesia. Orang Indonesia, orang tiga rasa, kalau mau nyumbang, mau nolong tanggane sendiri. Setuju? Makanya hati-hati, sekarang banyak sekali orang sumbangan. Allah, kita kirim sumbangan, tahunya direkturnya 250 juta sebulan gajinya. Jangkrik, saya bilang. Selesaikan dulu tetangganya baru yang jauh. Gimana? Jangan percaya. Palestina dirental terus. Setelah mengalahkan gajah, Kancil merasa sombong, merasa hebat, ketemu dengan makhluk yang sangat lemah, kecil-kecil, keong. Waduh, ino. Keong, jalan kok begitu sih? Ya memang sudah pastinya Gusti Allah aku dibikin kayak gini, balap layu. Dia tidak tahu Kancil bahwa keong walaupun kecil juga punya grup WA. Mereka sudah di briefing, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kodenya apa? Kamu panggil saja keong. Di mana panggil keong, kamu jawab puk setuju. Di forward tuh. Di mana saja di antara kita ada yang mendengar suara keong, jawab dengan lari Kancil secepat-cepatnya, kemudian dia panggil keong, kuk sudah di depannya. Dan lari kenceng lagi, keong, kuk
di depannya, ngos-ngosan kancilnya, mati. Bukan karena cepat keongnya, tapi karena mereka kompak dan serempak bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kurang apa hebatnya Londo, 350 tahun tinggal di Indonesia, merendahkan orang Indonesia, merat meninggalkan Indonesia. Kurang apa canggihnya Jepang, menghina Indonesia, 3 tahun setengah merat dari Indonesia. Kurang apa hebatnya Portugis, kurang apa hebatnya yang lain, mencoba merendahkan bangsa Indonesia, pasti terusir dari Indo. Nah, itulah Indonesia hebatnya. Sallallahu Muhammad. Nah, begitu setan diusir dari surga, pergi, tapi bukan umrah, memang diusir. Allah kemudian memperhatikan Adam hidup sendirian kesepian. Lalu ditidurkanlah Adam dan dibuatlah istrinya namanya Hawa. Pas bangun kaget. Siapa konsikennya? Bangun tidur ada cewek, kira-kira seneng nggak? Sing seneng orang untuk keranjang kue itu. celinguk, lemas, senyum. Dek, ayo temanku ya, jangan. Imah suka ngendikin nanti dulu. Jangan main selosor baik. Memang yang namanya laki-laki kalau melihat perempuan seneng. Kira-kira Pak RT kalau melihat perawan ayu seneng nggak? Kira-kira Pak RW kalau melihat cewek cakep seneng nggak? Kira-kira Pak Lurah kalau melihat cewek cakep seneng nggak? Kira-kira Pak Yai kalau melihat cewek cakep seneng nggak? Aja gegabah. Tapi hati-hati kau senang dengan perempuan. Kau bisa lihat perempuan cantik, tapi tidak semua yang bisa dilihat boleh untuk dilihat. Betul? Kau bisa menikmati hidangan, boleh bisa makan hidangan, tapi tidak semua yang bisa dimakan boleh dimakan. Ulah sok sadahar-daharna lamun lain dahareunana, ulah sok satempo-tempona lamun lain tempoeunana, ulah sok saomong-omongna lamun lain omongeunana. Paham gak nih? Tapi namanya bong lanang, jangan baik diomongin. Maka diingatkan agama, tidak semua yang kau lihat, kau dapat lihat boleh dilihat. Nih laki-laki pesan saya. Enggak. Oh. Ini malah mati ya. Orang corongin yang dikek. Sabar ya.
kasihan. Udah, jangan panjang-panjang. Apa, Bu? Apa? Tidur. Ada yang mau tidur? Akhirnya Adam kawin. Pas kawin pengantin baru punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki yang mambra-mambra. Ngasta bumi kang subur sawati nandur, kemah lipah lo jinawi, ayam tentrem kartora harjo, lubak libuk loba-lebokan, buruk di juru buruk di pantong, alayah di tengah. Aduh, enak banget. Seneng jadi pengantin baru, mboten Bu? Seneng jadi pengantin? Pengen lagi? Allah pesan cuma dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Silakan kamu nikmati semua rezeki yang kami curahkan yang tersedia. Tapi satu pohon ini kamu jangan mendekatinya. Jangankan kamu menebang banyak, satu pohon saja kalau makan, kau nikmati buahnya, kau tebang, kau telan, kamu akan celaka. Apalagi kalau sampai ribuan pohon. Itu yang pertama. Satu pohon ini jangan kamu dekati. Yang kedua, inna hadza adulaka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Setan ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Awas nanti setelah dia pulang dari luar negeri, kamu akan ketemu dengan dia. Jangan dengarkan ucapannya, jangan kumpul dengan dia, jangan undang pengajian dia, jangan dengarkan nasihatnya, apalagi koalisi dengan dia. Pasti kamu akan salah dan kalah. Anteng be. Suami istri duaan. Duh. Kalau malam indahnya bulan. Tahu-tahu setan silaturahmi. Lu memangnya setan mau silaturahmi? Setan makhluk paling rajin silaturahmi, terutama musim pilpres dan pilkada. Betul apa tidak? Makanya kalau besok musim pilpres dan pilkada datang kiai yang ceramah, pilih si anu, jangan tidak usah jawab, cukup berdoa. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Datang Dam, kamu dapat ayat ya Dam? Iya, ayatnya wala taqrabu ya Dam. Iya, kok kamu tahu setan dari mana? Dari YouTube. Memang setan juga ngaji, tapi kayak pakai YouTube, gak mau qiraatul kutub. Dia rajin pengajian dengan postingan, gak mau dengerin ajengan. Yang dibawa cuma WhatsApp, gak pernah buka mushaf. Kamu tahu maksudnya? Dan tahu. Aku gak boleh deket pohon ini. Orang-orang nuiku. Lu aku ngaji di pelosok kayak gitu, aku ngaji di boyo kayak gitu, tebu ireng kayak gitu, dimanapun kayak gitu. Itu yang kamu baca kitab apa? Dan tafsir jalan lain. Duh, aku punya tafsir jalan lain dah. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu tidak melarang kamu berdua mendekati pohon ini kecuali kalau kamu makan buahnya kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam sorga. Tidak ada impeachment dan tidak ada pemakzulan. Itu setan bohong, karena sebenarnya apapun yang dia katakan, apapun yang dia isukan, apapun yang dia lakukan, hanya satu keinginannya, supaya Adam pisah dengan wapresnya. Jelas apa jelas? Adam dan Hawa ora percayalah gorong biar biar urung dipilih jadi aspal jalan langsung kepilih darane gojek gajluk. Setan akhirnya sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
Aku bersumpah wahai Adam, aku adalah orang yang menasehati kamu berdua. Aku hanya menasehati kamu untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk aku. Kok Adam terima dia menjadi dewan pertimbangan Adamnya itu loh. Jadi penasehat Presiden Adam kok diterima jadinya. Begitu mendengar sumpah Adam goncang, begitu mendengar sumpah hati Adam goyang. Akhirnya Adam dan istrinya melakukan pelanggaran. Kenapa Adam kok percaya dengan sumpahnya iblis? Karena iblis sumpah. Sebab Adam tidak membayangkan ada orang yang sumpah bohong. Mengapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Enggaknya Adam pernah nonton TV One menyaksikan ada orang yang datang lehernya pakai dasi, kepalanya pakai peci, naik Mercy di Senayan, disumpah pakai kitab suci, malah ternyata korup. Yakin Adam orang ketipu. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan, keracunan MBG. Nah,